Selamat datang di channel YouTube Abe Setiawan. Jangan lupa sebelum menonton video ini, klik subscribe, like, dan komen serta share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar video ini lebih bermanfaat untuk orang banyak. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua di rumah? Bapak, ibu, ayah, bunda, serta guru-guru di rumah masih sehat selalu? Semoga masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kesehatan. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita awali dengan doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Hai adik-adik di rumah semua. Video kali ini kita akan membahas pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 1 pelajaran 4 dengan materi bersih itu sehat. Adik-adik pasti tahu kenapa adik-adik masih belum bisa belajar di sekolah? Corona, Pak Guru. Ya, saat ini kita masih dalam kondisi pandemi corona atau COVID-19. Virus corona yang menyebabkan penyakit ini tentu harus kita hindari. Salah satunya dengan cara apa? Menjaga kebersihan. Karena bersih itu sehat. Selain untuk menghindari virus corona, kebersihan juga sebagian dari iman. Selain hidup bersih, sebagai umat Islam kita juga harus rajin bersuci. Sebelum beribadah sholat, umat Islam harus suci. Suci badan, pakaian, dan tempat sholat. Adik-adik, tahukah kalian apa itu bersuci? Bersuci disebut juga thaharah, yang artinya bersuci dari hadas dan najis. Hadas dan najis itu kotor. Orang berhadas tidak boleh sholat. Orang terkena najis juga tidak boleh sholat. Kemudian dengan apa kita bersuci? Alat utama untuk bersuci adalah air bersih dan suci. Contohnya air sumur, air sungai, air laut, air hujan, dan air embun. Jika tidak ada air atau sedang sakit keras, dapat menggunakan benda lain, misalnya tanah debu, batu, daun kering, tisu, dan kayu. Adik-adik sudah paham kan apa itu bersuci? Nah, sekarang bagaimana tata cara bersuci? Yang pertama adalah mandi. Mandi agar tubuh bersih. Mandi membersihkan badan dari kotoran dan najis. Bagaimana caranya? Mandi dimulai dengan membaca basmalah. Bersihkan anggota badan dengan air dan sabun sampai bersih. Setelah selesai, keringkan dengan handuk. Berapa kali kita mandi dalam sehari? Dalam sehari kita mandi sebanyak 2 kali, yaitu pagi dan sore hari. Kemudian tata cara bersuci yang kedua yaitu adalah istinja. Apa itu istinja? Istinja artinya bersuci dari najis, yaitu membersihkan kotoran yang keluar dari kubul dan dubur. Kubul tempat keluar air seni,
lumpur tempat keluarnya tinja. Istinja utamanya dengan air bersih atau dengan benda yang padat dan kasar seperti tisu atau batu. Cara beristinja: 1. Jika memakai air harus disiram sampai bersih. 2. Gunakan sabun agar lebih bersih. 3. Gunakan tangan kiri. 4. Setelah selesai, bersihkan tangan dengan sabun. 5. WC dan kamar mandi disiram sampai bersih. 6. Jika menggunakan selain air, cukup diusap paling sedikit 3 kali. Adik-adik, kalian sudah paham kan bagaimana cara kita bersuci? Selanjutnya kita akan belajar hidup bersih. Kebersihan pangkal kesehatan. Hidup bersih, badan sehat. Kemudian apa saja yang harus kita bersihkan? Yang pertama adalah kebersihan badan. Yang kedua, kebersihan pakaian. Yang ketiga, kebersihan barang-barang yang kita miliki. Yang keempat, kebersihan tempat. Yang pertama adalah kebersihan badan. Bagaimana caranya? Kebersihan badan harus dijaga dengan biasakan mandi minimal 2 kali dalam sehari, pagi dan sore hari. Dan jangan lupa gosok gigi minimal sebelum tidur dan sesudah makan. Rutinlah memotong kuku agar kuku tidak membawa bakteri dan penyakit. Kemudian, rajin-rajinlah cuci tangan menggunakan sabun sebelum dan sesudah beraktivitas. Selain itu, dalam masa pandemi seperti ini, agar tubuh kita tetap sehat, maka kita wajib menggunakan masker, terutama saat keluar rumah. Cara hidup bersih yang kedua yaitu adalah kebersihan pakaian. Memakai pakaian tidak harus baru, yang penting adalah bersih dan rapi. Agar bersih, pakaian dicuci. Supaya rapi, pakaian disetrika. Pakaian bersih enak dipakai. Pakaian kotor jangan dipakai. Pakaian kotor membuat kulit gatal, baunya pun tidak enak. Yang ketiga adalah kebersihan barang-barang yang kita miliki. Di rumah misalnya seperti piring, sendok, garpu, gelas, dan lain sebagainya harus dicuci bersih serta ditempatkan di tempatnya yang rapi. Alat belajar juga harus bersih, seperti buku, lemari, dan meja belajar harus bersih serta ditempatkan pada tempatnya dengan rapi. Yang keempat adalah kebersihan tempat. Tempat apa saja yang harus kita bersihkan? Yang pertama adalah rumah. Rumah harus sehat, disapu setiap hari agar selalu bersih. Halaman harus bersih dari sampah. Dan jangan lupa membuang sampah di tempatnya. Kemudian, tempat yang harus kita bersihkan yang kedua adalah tempat ibadah atau tempat sholat. Tempat harus bersih dari kotoran dan najis. Tempat kotor tidak boleh untuk sholat. Jika kotor harus segera dibersihkan. Lantainya disapu dan dipel. Karpet dan sajadah juga harus bersih. Karpet dan sajadah yang kotor harus dicuci.
Tempat yang kita harus bersihkan yang kedua adalah tempat tidur. Bantal guling, selimut, kasur harus bersih. Spray diganti jika kotor. Kasur disapu dari kotoran yang menempel. Tempat tidur bersih, tidur menjadi nyenyak. Yang terakhir adalah tempat belajar. Belajar perlu tempat yang nyaman. Cukup terang cahayanya agar mudah menerima pelajaran. Tempat belajar harus bersih dan rapi. Buku dan alat tulis disimpan pada tempatnya. Peralatan sekolah ditata rapi. Meja tidak boleh dicoret-coret. Adik-adik sudah paham kan bagaimana kita harus hidup bersih agar tubuh kita tetap sehat? Coba di rumah kalian masing-masing bersama orang tua ataupun kakak kalian di rumah, lakukan kegiatan bersih-bersih, baik itu bersih badan, pakaian, maupun tempat yang kalian tinggali. Setelah itu, tuliskan di buku kalian masing-masing kegiatan bersih-bersih apa saja yang telah kalian lakukan. Demikian video pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Tetap belajar di rumah, semangat dan menjadi anak yang soleh-solehah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.